Roy Suryo makin liar, tuduh Jokowi pakai ijazah palsu, polisi mulai sidik laporan. Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan tudingan kontroversial yang menyebut bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Pernyataan tersebut memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan pendukung pemerintah, pakar hukum, dan aparat penegak hukum. Polisi kini disebut-sebut telah mulai menyelidiki laporan terkait tuduhan tersebut. Tuduhan Roy Suryo kian terbuka dan menantang. Roy Suryo, yang selama ini dikenal sebagai pengamat telematika dan kerap melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan-unggahannya di media sosial. Dalam serangkaian cuitan di platform X, sebelumnya Twitter, Roy menyatakan bahwa ada kejanggalan serius dalam dokumen akademik milik Presiden Jokowi, khususnya ijazah dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Sudah sejak lama saya menyimpan data ini. Tapi sekarang saya merasa saatnya publik tahu. Ada kejanggalan yang sistematis dalam ijazah Jokowi. Kita tidak bisa tutup mata, tulis Roy dalam salah satu unggahannya. Dia juga menantang pihak UGM untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait hal tersebut. Bahkan, Roy menyebut akan menyerahkan bukti-bukti yang dia miliki kepada aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan guna mendalami lebih lanjut. UGM dan Istana respon tegas. Tudingan ini segera mendapat tanggapan dari Universitas Gadjah Mada. Pihak kampus menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar lulusan UGM dan seluruh dokumen akademiknya sah. Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani, menyatakan bahwa pihaknya telah berkali-kali menjelaskan status keabsahan ijazah Jokowi. Presiden Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Kami memiliki data dan dokumen yang lengkap, kata Iva kepada awak media. Sementara itu, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menyebut tudingan tersebut sebagai bentuk fitnah dan serangan politik yang berulang. Ini bukan kali pertama tuduhan seperti ini dilemparkan. Tapi tidak pernah ada bukti kuat yang mendukung. Sangat disayangkan jika ada tokoh publik yang memilih jalur fitnah ketimbang diskusi sehat, kata Ari. Polisi mulai menyidik laporan. Meski tudingan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak UGM dan istana, namun pihak kepolisian dikabarkan mulai menyelidiki laporan yang masuk dari berbagai elemen masyarakat, baik yang mendukung Roy Suryo maupun yang melaporkannya atas dugaan penyebaran berita bohong. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dalam konferensi pers singkat menyatakan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan informasi awal. Ada sejumlah laporan polisi terkait isu ijazah ini, baik dari pihak yang merasa dirugikan maupun dari pelapor yang mendukung investigasi. Kami akan proses sesuai prosedur yang berlaku, ujarnya. Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi akan dipanggil atau dimintai keterangan, Sandi menegaskan bahwa semua tindakan akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah. Tidak ada yang kebal hukum, tapi semua juga dilindungi oleh hukum. Yang jelas kami akan bersikap profesional dan objektif, tambahnya. Serangan balik terhadap Roy. Langkah Roy Suryo yang kembali mengangkat isu lama ini menuai respons beragam. Sebagian masyarakat, khususnya pendukung Jokowi, menilai tindakan Roy sebagai upaya menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu. Roy ini seperti sudah kehabisan panggung. Jadi dia cari sensasi dengan serangan personal yang tidak berdasar, kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Tak hanya itu, sejumlah warganet juga mengungkit rekam jejak Roy yang beberapa kali terlibat kontroversi, termasuk kasus meme stupa Borobudur yang sempat menyeretnya ke meja hijau pada 2022. Lembaga Hukum Projo bahkan resmi melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Mereka menuntut agar Roy diperiksa secara serius karena dianggap menyebarkan informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Pengamat, politisasi ijazah tak produktif. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, menilai bahwa isu keaslian ijazah Presiden Jokowi seharusnya sudah selesai sejak lama dan tidak perlu diangkat lagi tanpa bukti baru yang signifikan. Ini sudah berkali-kali dibahas. Bahkan dalam konteks hukum, Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa tak ada masalah dengan ijazah Jokowi. Jadi kalau diangkat lagi sekarang, tentu lebih ke arah politis ketimbang substansial, kata Henry. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan narasi-narasi yang belum terbukti kebenarannya. Yang diperlukan saat ini adalah diskursus publik yang sehat, bukan pembunuhan karakter yang didasarkan pada asumsi dan data yang tidak diverifikasi, tambahnya. Kesimpulan, isu lama, gema baru.
Kasus ini menambah panjang daftar dinamika politik yang mengiringi masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjelang pergantian kekuasaan pada 2024 lalu. Meskipun tuduhan keaslian ijazah ini bukan hal baru, gaungnya kembali menguat dengan peran aktif Roy Suryo yang tampak semakin agresif. Apakah tuduhan ini akan berujung pada proses hukum atau kembali menguap seperti sebelumnya? Waktu dan hasil penyelidikan aparat akan menjadi penentunya. Satu hal yang pasti, publik ini kembali dihadapkan pada pilihan, mempercayai data resmi atau terpancing oleh narasi liar yang terus bermunculan di tahun-tahun politik. Jika Anda ingin versi cetak, format berita untuk media online, atau infografik pendukung, saya bisa bantu buatkan juga.